Oke, gue nggak tahu ini udah miss call dan FaceTime yang gagal berapa kali yang udah gue lakuin, dan masih aja lo nggak balas gue. Lo nggak angkat telepon gue sama sekali. Lo nggak balas chat gue, lo nggak balas SMS gue, lo nggak balas DM gue, lo nggak aktif di second account lo dan di main account lo. Gue nggak tahu lo kemana. Mungkin lo lagi super sibuk di kantor, walaupun ini bukan akhir bulan yang artinya belum tutup buku. Gue nggak tahu lo, mungkin lo lagi sama siapalah pergi minum. Gue nggak tahu, tapi gue percaya kalau lo lagi pergi minum, lo bisa jaga diri. Oke? Gue mau ngomong sama lo, gue mau ngobrol sama lo sebelum gue besok berangkat. Gue gak tahu kenapa lo tiba-tiba aneh kayak gini. Karena biasanya kita main telepati. Sebelum gue telepon lo udah telepon gue duluan. Begitupun sebaliknya. Mungkin lo kesel kenapa gue harus pergi. Mungkin lo kesel akhirnya kita pisah, akhirnya kita harus LDR. Mungkin lo saking kesel dan sedih lo jadi gak mau ketemu sama gue. I have no idea, gue gak tahu kenapa, but I can feel that you are safe wherever you are. Jadi gue akan berusaha untuk gak khawatir. Gue percaya lo bisa jaga diri. Okay? And I'm just gonna talk lewat voice note. Gue sekarang lagi duduk di meja belajar gue yang masih penuh dengan art, dekorasi, barang-barang yang lo selalu bilang barang-barang sampah, barang-barang kecil-kecil yang ngegemesin, yang buat lo itu adalah hobi gue wasting money. Gue kangen tau sama lo, padahal baru kemarin ketemu. Kenapa sih lo pakai drama-drama kayak ginian? Kenapa? Balas gue dong. Pokoknya kalau besok lo gak nganterin gue bakal bete sama lo seminggu. Gue bakal cuekin semua telepon lo, semua teks lo. Gue akan berusaha sekuat tenaga buat gak buka, even though pasti gue pengen banget buka. Gue akan blok lo selama seminggu. Oke? Jangan kesel kalau gue ngancem. Gue jarang, tapi lo ngeselin banget hari ini, dan gue kangen gue lebih gede sih sebenarnya. Jadi mungkin gue gak akan bisa benci lo selama seminggu, but we'll see. Oke, jadi I know it sounds stupid, tapi gue udah nyiapin. Gue menyiapkan sebuah pesan buat lo. Lo tau kan dulu gue pernah ada masa dimana gue tuh males banget keluar. Bukan karena gue males ketemu orang, tapi karena gue terlalu kecantol sama Korean drama. Terus lo bilang lo tuh sama aja ya sama cewek-cewek lain, mengidolakan, mendewa-dewakan
cowok-cowok di Korea drama. Sadar diri dong, nyet. Lo gak bisa dapet yang kayak gitu kali di kehidupan nyata. Gue tuh punya sebuah harapan. Kalau gue tuh pengen banget mengalami kejadian-kejadian romantis yang terjadi di Korean drama. Tapi lo selalu ngingetin gue kalau itu semua tuh cuma angan-angan. Dan gue sadar gitu, gue gak bisa expect gue bisa pacaran sama cowok seperfect itu. Karena gue gak bisa mendapatkan cowok yang gue pengen, gue kemudian berubah menjadi sosok yang gue pengenin. Ngerti gak lo? Ya jadi kan karena gue orangnya memang kebetulan suka observe, gue tuh jadi peka banget sama orang sekitar. Kalau dulu gue menunggu pangeran berkuda, sekarang gue yang menjadi si putri berkudanya itu. Gue jadi super duper peka sama orang-orang, terutama sama orang yang dekat sama gue, yang gue peduliin, yang gue sayang. Gue tahu kebiasaan-kebiasaan kecil lo yang mungkin lo nggak sadarin. Gue bilang kalau lo tuh gampang banget dibaca, di saat beberapa orang sekitar lo bilang lo tuh aneh, lo tuh susah ditebak. Lo tahu kan, nggak semua orang di sekitar lo itu observant. Well, my point is, gue berharap lo gak menyimpan semuanya sendiri. Karena belakangan gue merasa lo tuh jadi agak berubah. Lo jadi lebih tertutup. Gue gak tahu kenapa. Gue gak tahu apakah ini ada hubungannya dengan kepergian gue, atau emang lo lagi ada masalah yang gak tahu, pelik banget sampai lo gak mau cerita ke gue yang adalah teman dekat lo. Mungkin mungkin lo lagi ada problem sama gebetan lo atau siapapun itu, gue gak tahu. Tapi gue berharap ya, kalau lo punya suatu masalah, kalau lo punya suatu unek-unek, kalau ada yang pengen lo sampein ke orang lain tapi lo merasa gak enakan, lo gak bisa nolak suatu ajakan dari orang lain meskipun lo gak suka, gue harap lo bisa bilang enggak. Gue harap lo bisa cerita ke gue, walaupun gue gak akan maksa lo ya. Capek tau. Ya gue tahu, mungkin lo berpikir, ngapain gue marah-marah gak jelas yang cuma sesaat doang. Gue nantinya malah bisa bikin orang lain tuh jadi sakit hati. Gue bikin musuh. Entar kalau misalnya gue ngomong gini terus dia gak suka, terus nanti ya dia jadi benci ke gue. Well, bottling up your feeling is not cool. Mungkin lo merasa okay, gue keren, gue bisa handle emosi gue. Tapi kalau semuanya lo pendem, gue tuh takut entar satu kali botol-botol yang berisi semua kegusaran lo, ketakutan lo, keenggak setujuan lo akan sesuatu, kesedihan lo, semuanya itu tuh meledak, meletup. Gue gak mau lo
berakhir menjadi sebuah molotov yang bisa ngelukain orang-orang di sekitar lo. Apa yang lo pengenin, apa yang lo rasain, coba lo belajar buat omongin itu ke orang lain. Coba belajar buat ngomong enggak. Coba belajar buat pikirin diri lo lebih lagi dari orang lain. Gua gak ngajarin lo untuk jadi orang yang egois, tapi lo juga jangan merendahkan diri lo cuman karena keluarga lo dari dulu nyuruh lo untuk mementingkan orang lain di atas kepentingan lo. Lo udah cukup besar untuk tahu kapan lo harus kayak gitu. Lo udah cukup besar untuk bisa bikin prioritas. Dan lo harus tahu, gak semua orang tuh kayak gue. Gak semua orang itu peka sama lo. Dan kalau nanti lo deket sama orang, lo dapet pasangan yang gak peka, lo harus bisa komunikasiin apa yang lo rasain, apa yang lo mau ke dia. Lo gak bisa jadi orang yang selalu ngikut-ngikut doang. Lo gak bisa disetir terus sama orang lain. Berapa kali sih lo tuh cerita ke gue waktu guru lo atau bos lo itu nanya pertanyaan ke kalian, terus gak ada yang mau jawab, terus lo tuh sebenarnya udah punya jawaban di dalam kepala lo dan bener, tapi lo gak pernah untuk mau jadi yang pertama angkat tangan. Lo gak berani, lo selalu nunggu orang lain. And at the end, jawaban lo tuh selalu bener. Dan lo tuh selalu datang ke gue, lo bilang lo kesel, kayak nyesel banget, kenapa ya gue gak bilang itu. Padahal kalau gue bilang, mungkin it will make a difference. Ya, kenapa lo gak berani? Kenapa lo gak berani salah? Lo udah bukan anak kecil lagi yang kalau salah tuh dimarahin terus nangis gitu. Enggak. Kalau orang gede tuh salah, langsung minta maaf, langsung benerin, tahu apa yang harus dilakuin. Apalagi kalau ada yang bilang ke lo, ya, ini tuh tempatnya untuk belajar, jadi kalau salah gak apa-apa. Itu harusnya jadi safe space buat lo, itu harusnya jadi safe word. Please gue mungkin terdengar sangat annoying ya, kayak ini orang siapa sih, pacar juga bukan, terus nyuruh orang buat berubah. Gue nggak tahu apakah sifat lo itu tuh bisa diubah atau enggak. Tapi menurut gue itu bukan sesuatu hal yang nggak bisa diubah gitu loh. Pasti bisa. Gue nggak tahu turning point apa yang akan terjadi di hidup lo sampai lo tuh baru bisa kalau lo tuh berharga. Lo nyadar gak sih? Orang-orang di kantor lo tuh seneng banget punya lo sebagai partner kerja mereka. Bos lo juga, keluarga lo juga. Iya, anaknya baik, sopan, rajin, segala macam. Kedengerannya kayak hebat banget, sempurna banget. Padahal lo selalu bingung kalau lo tuh dikasih pujian. Lo gak tahu lo harus gimana. Lo selalu merasa lo tuh gak pantas. Lo selalu merasa awkward kalau lo dipuji sama orang. Padahal ya, lo dipuji karena lo tuh berhak dipuji. Karena lo tuh emang ya lo gitu. Kenapa sih lo selalu memandang rendah diri lo sendiri?
tau gak sih, ada satu kali dimana gue merasa gue nyesel gue dulu berubah jadi orang yang sangat amat peka. Orang-orang bilang jadi observant itu adalah sebuah kelebihan, tapi kadang gue tuh merasa itu jadi sebuah kutukan. Kadang gue gak bisa gak peduli sama lo, sekesal apapun gue sama lo. Mata gue tuh gak bisa bohong. Mata gue tuh kepengen terus perhatiin lo. Tangan gue tuh dengan otomatis akan bergerak ngedeketin lo, menyediakan apapun yang lo butuhin, megang kaki lo kalau udah mulai goyang-goyang gak terkendali, entah karena lo lagi khawatir atau lo lagi baca buku, lo terlalu excited sampai lo tuh bikin mejanya bergetar. Tangan gue selalu siap buat ngejauhin tangan lo dari mulut lo kalau lo udah mulai gigit kuku. Selain karena lo jorok, tapi karena lo tuh punya anxiety yang gak pernah lo omongin, even ke gue. Gue selalu siapin salep di meja deket kasur lo, yang mungkin lo pikir, oh ini dari nyokap ya, kapan ya, kok tiba-tiba bisa ada di sini sih, wah ajaib. Gue tahu punggung tangan lo tuh gampang memar, bukan karena berantem atau ada yang mukulin, tapi karena lo sering pulang telat dan lo harus buka pintu sendiri, dan pintunya tuh berat banget sampai kalau lo mau buka lo tuh harus pakai punggung tangan buat bantu bukain pengait yang udah tua dan keras itu. Lo datang gak sih besok? Bales ke telepon gue, telepon balik gue please. Gue gak bisa nyamperin lo karena gue masih banyak yang harus gue rapiin di rumah, dan gue gak bisa ninggal itu. Gue merasa kadang tuh kita jauh banget. Minimal lo bales chat gue, lo bilang lo di mana, dan gue cuma butuh konfirmasi lo besok lo dateng temuin gue, peluk gue